Sampai akhir kami menutup mata. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari saja bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir menutup mata, sampai akhir ku menutup mata. Ku mau setia Tuhan menanti janji-Mu. Haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Mau setia Tuhan, ajak kami setia Tuhan menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ajak kami setia, kami mau setia haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami lakukan, kami sembah. Tetap setia. Saya persilakan Bapak kembali. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir.
kami. Sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Mari Tuhan, mari Roh Kudus. Tuhan berkuasa atas kami. Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Hamba mau akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi hamba, mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang saya ambil dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Sebenarnya ini satu perikop, tapi kita akan melihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Untuk membaca firman Tuhan, menghargai firman Tuhan, saya mengajak sama-sama kita bangkit berdiri. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan saya beri tema hari ini, hidup bahagia. Hidup bahagia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang bahagia, hidup bahagia, tentu setiap orang, setiap pribadi punya standar yang berbeda. Ya, bagi si A, hidup bahagia tidak sama dengan si B. Ya, ada orang yang berbahagia ketika dia memiliki harta kekayaan yang banyak. Menurut dia itu adalah sebuah kebahagiaan. Tapi ada juga yang menganggap bahwa sebuah kebahagiaan kalau dia memiliki gelar-gelar yang sangat mumpuni, ya. Ada juga orang yang menganggap sebuah kebahagiaan kalau dia memiliki pengetahuan yang tinggi. Atau ada juga orang yang menganggap dia sangat berbahagia karena dia memiliki talenta yang banyak di segala bidang. Yang pasti setiap orang, baik si A, si B, si C, ukuran kebahagiaannya tidak sama. Entahkah itu orang yang percaya kepada Yesus, entahkah orang yang di luar Tuhan, sama-sama pasti punya ukuran kebahagiaan. Sebagai anak Tuhan, apa yang menjadi ukuran kebahagiaan kita? Ada orang yang berbahagia ketika dia menganggap dia punya keluarga. Tapi ada juga orang yang menganggap bahwa dia sudah cukup bahagia tanpa ada ikatan pernikahan. Nah, ini berbeda kan saudara? Jadi sekali lagi yang namanya berbahagia itu di dalam dunia ini adalah pilihan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah dalam menggapai kebahagiaan itu, apakah hidup kita sudah sesuai dengan firman Tuhan? Apakah pilihan hidup itu sudah sesuai dengan firman Tuhan? Ataukah tidak sesuai dengan firman Tuhan? Ini menjadi pertanyaan besar. Kalau pilihan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan mengikuti jalur yang Tuhan sudah tetapkan. Kebahagiaan nantinya yang kita raih adalah kebahagiaan di dalam Tuhan. Dan tentunya kebahagiaan yang kita raih itu ada begitu banyak proses Tuhan di dalamnya. Tentu tidak seperti jalan tol. Akan sangat berbeda dengan orang-orang yang menganggap bahwa kebahagiaan itu
adalah sesuatu yang mendatangkan atau yang membuat dia secara daging mengalami kesempurnaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi pemazmur menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa ternyata orang yang disebut berbahagia itu bukanlah orang yang hidup seenaknya saja atau semau gue. Ternyata orang yang disebut berbahagia itu menurut pemazmur itu dia harus mengikuti aturan-aturan. Saudara, bukannya aturan-aturan itu justru membuat orang seolah-olah terikat, bukan? Iya kan? Justru membuat orang tidak bebas. Tapi kenapa pemazmur bisa mengatakan bahwa orang yang berbahagia itu orang yang terikat dalam satu aturan. Orang yang ada di dalam ikatannya Tuhan. Aturannya Tuhan. Sangat berbeda dengan dunia ini. Orang yang berbahagia itu orang yang bebas. Dia mau ngapain saja bebas. Tidak ada yang bisa menghalangi dia. Pokoknya apapun juga yang dia lakukan, mau itu sesuai dengan norma-norma masyarakat yang berlaku, maupun tidak, bagi dia, itulah yang dinamakan kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kembali bersama-sama dalam Mazmur 1 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di mana cara yang harus kita lakukan, cara yang dilakukan dalam hidup ini agar mendatangkan kebahagiaan itu, ternyata ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Apa itu? Mari kita lihat dalam ayat pertama, ya. Cara yang harus dilakukan dalam hidup ini agar mendatangkan kebahagiaan. Kita lihat ayat yang pertama bagian A. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang pertama, menurut firman Tuhan, orang yang berbahagia itu adalah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik. Dengan kata lain, orang yang berbahagia itu adalah orang yang mengikuti nasihat firman Tuhan. Yang mengikuti apa kata firman Tuhan. Ini yang disebut dengan orang yang berbahagia. Mengapa bukan nasihat orang fasik? Saya coba menggali firman Tuhan, saya coba cari literatur-literatur ya. Saya mendapatkan saudara bahwa ternyata firman Tuhan mau kita tidak mengikuti nasihat orang fasik karena ternyata ada banyak hal yang tidak beres dengan orang fasik ini. Mungkin saudara bertanya, apa sih orang fasik itu? Orang fasik itu seperti apa? Orang yang bagaimana? Menurut firman Tuhan, menurut Alkitab, orang fasik itu adalah orang yang berdosa, orang yang tidak mau mengakui dosanya. Itu yang pertama. Orang fasik ini adalah orang yang berdosa dan orang yang tidak mau mengakui dosanya. Yang pertama. Yang kedua, orang fasik ini adalah orang yang tahu firman, dia tahu kebenaran, tetapi dia tidak mau mengikuti kebenaran itu sendiri. Dia tahu bahwa jalan itu adalah jalan yang benar, tapi dia tidak mau, dia menolak jalan itu. Bagi dia, jalan itu justru menyusahkan dia, menyusahkan pribadinya. Ini orang fasik, saudara. Mereka mengetahui keberadaan Tuhan, dia tahu tentang Tuhan. Namun mereka sulit untuk menerima firman-Nya. Ini adalah orang-orang fasik. Makanya firman Tuhan katakan, kalau engkau mau disebut berbahagia, jangan mengikuti nasihat orang fasik. Ternyata nasihat orang fasik itu tidak mendatangkan kebahagiaan, justru mendatangkan kecelakaan. Mungkin manis di awal, tetapi pahit belakangan.
Saudara mungkin bertanya, manisnya bagaimana? Kalau nasihat orang fasik, nggak apa-apa korupsi sedikit. Nggak apa-apa nyuri sedikit. Nggak apa-apa nggak jujur sedikit. Iya kan? Masa sih di zaman sekarang ini masih ada orang yang jujur? Gak mungkin. Pasti semua sudah belok. Kalau dalam perusahaan kita terlalu jujur bahaya Pak Pendeta. Kita bisa tergilas. Kita nggak akan dapat apa-apa. Kan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Pandangan orang fasik. Dia udah tahu bahwa ketidakjujuran akan mendatangkan kehancuran. Tapi bagi dirinya tidak jujur. Walaupun itu menurut dia hanya kecil. Tapi bagi dia itu aman-aman saja. Makanya firman Tuhan katakan jangan ikuti nasihat orang fasik. Sebagai karyawan kalau engkau mau dikatakan karyawan yang berbahagia, jangan ikuti arahan-arahan yang tidak benar, yang justru menjerumuskan saudara ke dalam kecelakaan. Sebagai pimpinan, jangan mau kita diajak kong kali kong untuk bekerja sama akan hal-hal yang tidak benar. Karena justru akan menjerumuskan kita ke dalam lembah yang membuat kita semakin terpuruk di hadapan Tuhan. Walaupun awalnya kelihatannya baik. Kelihatannya bagus. Orang yang ngambil yang bukan haknya. Kelihatan cepat sekali kaya. Tapi Bapak Ibu Saudara, cepat sekali jatuhnya loh. Itu udah pasti. Saudara, kalau dalam kehidupan sehari-hari ada istilah biar lambat asal selamat. Saya sepakat dengan istilah itu saudara. Walaupun lihat sikon kan. Kalau saya mau kaitkan dengan soal berkat Tuhan, lebih baik ya, mungkin itu penghasilan tidak besar. Mungkin kecil menurut orang, tapi jujur. Daripada dapat gede dengan cara yang salah. Bagi orang fasik, gak mau aku harus dapat yang gede. Bagaimana caranya yang penting aku harus dapat. Ini orang fasik. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan yang pertama, cara yang harus dilakukan dalam hidup agar mendatangkan kebahagiaan yaitu mengikuti nasihat firman Tuhan. Bukan nasihat orang fasik. Di dalam Mazmur 36 ayat yang kedua. Mazmur 36 ayat yang kedua bisa ditampilkan. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Nih lihat nih saudara ya. Tidak ada rasa takut sedikit pun bagi orang fasik. Melenceng sedikit gak apa-apa. Melanggar firman Tuhan sedikit aja gak apa-apa. Toh kan nanti minta maaf lagi kepada Tuhan. Kan Tuhan kita maha pengampun bukan? Waduh. Akhirnya mempermainkan kasih karunia Tuhan. Ini saudara, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Di dalam hatinya sudah ada banyak hal, sudah banyak racun yang tidak benar. Racun-racun yang mematikan. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Saudara bisa bayangkan. Tidak takut Tuhan. Mari kita lihat Amsal 24 ayat yang ke-19. Amsal 24 ayat 19. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Nih saudara, ayo jujur. Kalau saya harus jujur. Saya pernah beberapa kali marah dengan orang yang berbuat jahat. Yo, ada nggak di sini yang pernah nggak marah sama sekali dengan orang yang berbuat jahat? Kadang-kadang kan kita mangkel ya saudara. Duh mangkelin orang ini jahat banget sih. Iya kan? Duh mangkelin orang ini kok bisa kayak gini orangnya ya. Kok bisa jahat banget, kok bisa dia membunuh anaknya. Kok bisa dia bunuh istrinya. Kok dia bisa merugikan negara. Kan kita bisa mangkel kan? Marah kan? Tetapi bukan berarti kita harus marah yang berlebihan. Yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Di dalam Amsal 24 ayat 19 dikatakan jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Duh, kok enak banget ya dia rumahnya udah gede banget ya. Nah ini firman Tuhan katakan
Amsal 24 ayat 19, jangan iri kepada orang fasik. Makanya jangan ikuti nasihat orang fasik. Yang kedua, di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua ini, cara yang harus saya dan saudara lakukan dalam hidup ini agar kita mendatangkan kebahagiaan, mari kita perhatikan ayat yang pertama bagian B dari Mazmur 1. Ayat pertama bagian B. Saya bacakan dari bagian A. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang kedua yang firman Tuhan katakan kepada saya dan saudara agar kita disebut orang yang berbahagia adalah menghindari dosa. Tidak melakukan dosa, tidak ikut di dalamnya. Tidak menjadi bagian di dalam dosa itu. Orang satu kali berbuat dosa, ya, mungkin masih bisa dimaklumi ketika dia minta ampun kepada Tuhan. Tapi kalau sudah berkali-kali jatuh di lubang yang sama, itu karakter saudara. Iya kan? Jatuh di lubang yang sama berulang-ulang. Masa sih kita nggak punya hikmat? Kita udah tahu itu salah, kita masih mengulangi kesalahan yang sama. Sudah tahu itu nggak boleh, kita lakukan berulang kali. Saudara pernah nggak saudara melihat orang yang dijebloskan ke dalam penjara berulang kali? Pernah nggak? Saya pernah mendapatkan orang seperti itu. Baru masuk, keluar gak lama masuk lagi saudara. Udah keluar masuk lagi. Berputar-putar dengan kesalahan yang sama. Berputar-putar dengan dosa yang sama. Bagaikan lingkaran setan. Bapak ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan menegaskan kalau kita ingin disebut orang-orang yang berbahagia. Maka kita harus berhati-hati untuk tidak berkumpul, tidak ada di jalan orang berdosa. Namanya juga jalan orang berdosa, pasti jalan ini menyesatkan. Beda dengan jalan yang Yesus tunjukkan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi kalau jalan orang berdosa, jalan kematian. Bukan jalan kebahagiaan. Mungkin sesaat tampilannya itu jalan kebahagiaan. Tapi sebenarnya jalan yang ditunjukkan adalah jalan kematian. Itulah jalan orang berdosa. Dalam Imamat pasal 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku. Sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Bapak ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan memilih saya dan saudara, Tuhan berharap kita hidup di dalam kekudusan. Tuhan sudah memisahkan saya dan saudara dari dunia ini. Tuhan tidak mau kita tidak diberkati oleh Tuhan. Tuhan mau hidup kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga mau kita menjaga kekudusan hidup ini. Kita tidak berdiri, kita tidak berjalan di jalan orang yang berdosa. Saudara yang kekasih, namanya berbuat dosa, firman Tuhan katakan, itu awalnya sepertinya manis. Ya. Tetapi pada akhirnya menyakitkan, menyengsarakan. Kalau saudara perhatikan menurut Mazmur ini, ada beberapa dosa yang bisa kita hindari yang ingin disampaikan. Salah satunya adalah dosa tidak menghargai firman Tuhan. Tidak menghargai apa yang Tuhan sudah katakan di dalam kehidupan saya dan saudara.
Kita sudah tahu gak boleh mencuri. Kita mencuri, mengambil milik orang. Berarti kita sudah tidak menghargai firman Tuhan. Kita sudah tahu kita harus menguduskan hari Tuhan. Kita tidak menguduskan hari Tuhan. Berarti sama saja kita tidak menghargai firman Tuhan. Kita sudah tahu seharusnya hidup ini ada di dalam doa bersama dengan Tuhan, tapi kita tidak pernah membangun mezbah doa di hadapan Tuhan. Sama saja kita tidak menghargai firman Tuhan. 1 Samuel pasal 2 ayat 30. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-30. Kita perhatikan bersama-sama ya saudara. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikian firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Jelas ya, Tuhan kita sangat jelas loh, tidak abu-abu. Tidak abu-abu, siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Ini Tuhan. Siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Tuhan berkata, siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Bagaimana sih cara menghormati Tuhan? Saya yakin saudara sudah tahu semua. Tidak perlu saya jelaskan panjang lebar apa sih yang harus kita lakukan. Gimana sih caranya kita menghormati Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah tahu. Apalagi kalau saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara pasti akan tahu, saudara akan mendapatkan rema dari setiap firman. Belajarlah untuk menghargai firman. Amsal 19 ayat 16 berkata, Amsal 19 ayat 16. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya. Tetapi siapa menghina firman akan mati. Saudara perhatikan baik-baik. Firman Tuhan katakan siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya. Jadi ingat Kejadian. Firman Tuhan katakan dalam Kejadian, ya, Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau mereka makan, firman Tuhan katakan nanti mereka akan mati. Ya, tetapi apa yang terjadi? Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Secara jasmani, secara daging mereka saat itu tidak mati. Tetapi mereka terputus dari hadirat Tuhan. Mereka terbuang dari hadirat Tuhan. Itulah yang dinamakan kematian. Mereka tidak ada lagi di dalam kekudusan. Mereka tidak ada lagi di dalam hadirat Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak memperhatikan firman. Mereka menganggap rendah firman Tuhan. Mereka menghina firman. Orang-orang yang menghina firman, Bapak Ibu Saudara, mereka akan memakan buahnya, cepat atau lambat. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya berharap saudara di rumah punya waktu-waktu yang khusus untuk membaca firman Tuhan. Saudara gak bakalan rugi kok saudara baca firman ini. Amin saudara. Saya yakin saudara tidak akan rugi. Yang ada saudara akan mendapatkan kekuatan baru setiap hari. Dan firman Tuhan ini selalu baru. Hari ini saya baca dengan ayat yang sama, belum tentu saya mendapatkan pengertian yang sama. Ketika saya baca malamnya, ada hal baru lagi yang Tuhan kasih. Karena firman Tuhan itu selalu baru. Apa yang saya dapat juga belum tentu sama dengan yang saudara dapatkan, bukan? Kalau saudara bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan akan memberikan pengertian sesuai dengan apa yang saudara butuhkan. Sesuai dengan apa yang saudara perlukan. Itu firman Tuhan. Jadi mari baca saudara. Jangan jadikan pajangan. Alkitab saya yang lama cuman memang sudah agak sulit saya baca ya saudara ya. Karena agak kecil. Itu penuh dengan coretan saudara.
Ya. Penuh dengan coretan. Kenapa? Karena setiap kali saya baca, ya, setiap kali saya baca firman Tuhan itu, ada hal baru saya dapat, saya langsung coret, saya langsung tulis. Betapa indahnya saudara, kita menghargai firman Tuhan. Kita masuk poin yang ketiga dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai yang kedua. Cara yang harus kita lakukan dalam hidup ini agar mendatangkan kebahagiaan. Yang ketiga, saya mengajak saudara untuk melihat pasal yang pertama bagian C. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saya pikir pencemooh ini hanya sekedar mengejek saudara. Iya kan? Wah jelek pakaianmu, wah gak bagus inimu, wah gak. Saya pikir hanya itu. Ternyata pencemooh di sini saudara lebih dalam lagi sampai merendahkan Tuhan. Kenapa? Ketika dia menghina penciptanya, ketika dia menghina seseorang berarti secara tidak langsung dia sedang menghina penciptanya. Dia merendahkan, dia menjatuhkan. Pencemooh ini kan banyak saudara ya pengertiannya. Orang yang suka gosip, orang yang suka ngejatuhin orang lain, memfitnah sana sini. Hati-hati saudara ya. Makanya dibilang jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya. Jangan duduk. Kalau saudara lihat dari ayat 1 ini berkaitan. Yang tidak berjalan, dia jalan. Ya, jalan. Habis jalan dia berdiri. Habis dia berdiri dia duduk. Wah asik nih ngobrol-ngobrol nih ya. Udah mulai menjatuhkan, menjelekkan satu dengan yang lainnya. Berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ini mau menegaskan kepada saya dan saudara untuk berhati-hati. Tidak bersekutu dengan pencemooh. Ini yang dikatakan orang yang berbahagia menurut Mazmur pasal 1. Ini dikatakan orang yang berbahagia. Di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 35. 2 Tawarik 30 ayat 35. Firman Tuhan berkata, kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia Raja Israel yang fasik perbuatannya. Nih Yosafat bersekutu dengan Raja Israel yang fasik, yang tidak peduli. Saudara ingat Bapak Ibu Saudara, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati ya, banyak orang jatuh karena pergaulan yang buruk. Banyak keluarga hancur karena pergaulan yang buruk. Berhati-hatilah Bapak Ibu Saudara. Saudara, saya pernah ya bukan berkumpul ya saudara ya, berteman dengan beberapa orang. Ini mereka muter kayak lingkaran saudara ya. Si A jelekin semua si B. Si B jelekin semua si C. Si C jelekin semua lagi si A. Muter di situ. Tapi habis itu mereka bersekutu. A, B, C, D saling menjatuhkan. Saling menjelekan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Koyo opo ya pergaulan kayak gini ya saudara ya. Kalau saudara mulai dengar kayak begitu yang hanya melihat ya minus terus. Lebih baik saudara hindari deh. Ya, ini sangat berbahaya. Amsal 3 ayat 34. Amsal 3 ayat 34. Ini banyak ayat nih saudara ya. Amsal 3 ayat 34. Apabila ia menghadapi pencemooh,
maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Coba lihat ayat 33 di atasnya. Ayat 33. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Jelas saudara, firman Tuhan gak main-main loh. Saya gak takut-takutin saudara, nanti saudara kayak di medsos nanti bilang nakut-nakutin apa. Gak saudara, bukan nakut-nakutin. Kita kembali kepada firman Tuhan. Firman katakan A ya kita A, iya kan? Firman katakan B ya B. Kita, kalau firman Tuhan katakan kutuk ada di dalam rumah orang fasik, ya memang akan terjadi kutuk kepada orang fasik. Kalau firman Tuhan katakan tempat kediaman orang benar diberkatinya, ya pasti diberkati. Saya bertanya kepada saudara, ya ada di dalam cerita waktu tabut Allah hadir di rumahnya, dia diberkati kan? Siapa? Obed Edom. Akhirnya apa? Rumahnya diberkati. Saudara, firman Tuhan ini sangat jelas, saudara. Firman Tuhan sangat jelas. Kediaman orang benar diberkatinya. Mungkin saudara secara materi, mungkin kita tidak berlebihan. Mungkin ya orang lihat biasa saja, tetapi bagi Tuhan itu cukup. Amin saudara. Bagi Tuhan itu cukup. Kan Tuhan paling tahu takarannya. Tapi yang pasti Tuhan berkati kita. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Menurut siapa? Menurut siapa? Menurut Tuhan. Kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Berkat setiap orang tidak sama. Berkat si A, si B, si C tidak sama. Hamba-hamba Tuhan pun tidak sama. Sehingga tidak ada alasan hamba Tuhan A iri kepada hamba Tuhan B. Hamba Tuhan B iri kepada hamba Tuhan C. Demikian juga Bapak Ibu Saudara. Satu dengan yang lainnya kita tidak sama. Yang pasti berkat itu tidak hanya berbicara semata-mata soal materi. Tetapi ada begitu banyak, Tuhan begitu kaya dengan berkat-berkatnya. Berkat kesehatan, berkat jasmani, kesehatan jasmani, berkat damai sejahtera, berkat kesehatan mental. Karena di luar sana banyak orang yang tidak sehat mentalnya. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Yang pasti kediaman orang benar diberkatinya. Itu firman Tuhan katakan. Dan itu membuat orang berbahagia. Makanya jangan bersekutu dengan pencemooh. Jangan bersekutu dengan orang-orang yang suka menzolimi orang lain. Yang suka menjatuhkan orang lain. Yang membuat orang lain tidak bebas untuk menjalani kehidupannya. Ya. Yang terakhir, menurut Mazmur 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Cara yang harus dilakukan dalam hidup ini agar mendatangkan kebahagiaan. Kita lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Tetapi, dari Mazmur 1 ya, ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang terakhir, yang keempat, yang harus dilakukan dalam hidup ini agar mendatangkan kebahagiaan menurut Mazmur 1 ayat 1 dan ayat yang kedua, yaitu sangat simpel tapi gampang-gampang sulit dijalankan. Bahkan sangat sulit dijalankan ketika kita berada di dalam tekanan. Yaitu mencintai Tuhan.
atau mencintai firman-Nya. Kenapa saya bilang gampang? Gampang ketika kita bilang Tuhan aku mencintai Engkau. Kenapa saya bilang gampang-gampang sulit? Ya, ketika kita diberkati secara umum, kita mudah mengucap syukur. Kenapa saya bilang sulit? Ketika kita berada dalam situasi yang buruk, mungkin engkau difitnah, mungkin engkau dicaci maki, mungkin usahamu sedang merosot dan lain sebagainya. Apakah engkau masih bisa mencintai Tuhan? Saudara yang jawab sendiri. Yang pasti, orang yang berbahagia adalah orang yang mencintai Tuhan. Orang yang mencintai firman-Nya. Orang yang mencintai firman-Nya itu udah pasti suka akan firman Tuhan. Menurut ayat yang kedua, gimana sih orang yang suka akan firman Tuhan itu? Orang yang suka akan firman Tuhan adalah orang yang rajin membaca firman, rajin merenungkan firman, dan menjadi pelaku firman. Satu paket, gak bisa hanya rajin membaca. Nanti jatuh-jatuhnya jadi orang Farisi, ya, dan ahli Taurat. Gak bisa hanya membaca dan merenungkan tanpa melakukannya. Jatuh-jatuhnya jadi pakar ahli, jadi ahli-ahli yang hanya pintar secara teologi, tetapi nol. Harus membaca, melakukan, dan membaca, merenungkan, dan melakukannya. Ini yang dinamakan suka akan firman Tuhan. Kalau kita katakan kita mencintai firman Tuhan, berarti firman Tuhan ini menjadi gaya hidup kita. Jadikan firman Tuhan gaya hidup. Jadikan firman Tuhan ini sebagai pegangan. Jadikan Tuhan sebagai idola. Saya kalau tanya anak murid saya, idola kalian siapa? Rata-rata idolanya artis-artis K-pop, saudara ya. Semua artis-artis K-pop mereka idolakan, inilah. Saudara ya, firman Tuhan dijadikan gaya hidup. Perhatikan 2 Korintus. Ya, coba lihat 2 Korintus 3 ayat 2 dan ayat yang ketiga. 2 Korintus 3 ayat 2 dan ayat 3. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Amin saudara. Lihat lagi ayat yang kedua tadi. Ayat yang kedua bagian bawah. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Dibaca oleh semua orang. Seluruh kehidupan saya dan saudara dibaca oleh semua orang. Dinilai oleh semua orang. Walaupun pada akhirnya penilaian datang dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan kita adalah surat yang terbuka. Karena kita adalah surat yang terbuka, mari jadikan firman Tuhan menjadi gaya hidup. Jadikan firman Tuhan sebagai standar hidup. Kalau saudara di pekerjaan ada yang gak jujur seperti saya katakan di awal, jangan mau ikut bersama-sama dengan orang yang gak jujur. Mungkin saudara terseok-seok, mungkin saudara kesulitan berhadapan dengan orang-orang yang tidak jujur. Tetapi cepat atau lambat Tuhan akan mengangkat saudara. Cepat atau lambat saudara akan berada di posisi terbaik menurut Tuhan. Mungkin saudara dicurangin dalam usaha, dalam bisnis saudara. Tapi saudara harus jujur di hadapan Tuhan. Saudara harus jujur juga di hadapan Tuhan. Saudara, saya ingatkan ya, saudara yang berbisnis harus jujur di hadapan Tuhan. Ya. Jangan sampai saudara tidak jujur di hadapan Tuhan. Salah satunya jujur dalam membayar pajak kepada pemerintah. Jujur saudara, jangan sampai tidak jujur. Ketika kita tidak jujur, maka cepat atau lambat kita sendiri yang akan mengalami hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Ini yang namanya menjadikan firman Tuhan sebagai gaya hidup.
Mencintai firman Tuhan juga berarti kita mengimani firman Tuhan di dalam Kristus. Kita mengimani iman. Bukan hanya saudara sekedar baca tanpa saudara beriman. Tapi saudara harus beriman bahwa memang benar apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya itu akan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Itu saudara ya. Kalau kita mengatakan kita mencintai Tuhan, ini iman dibangkitkan. Jangan hanya dengar cerita orang, jangan. Tapi alami sendiri dengan Tuhan. Jangan hanya dengar cerita kesaksian si A, dia ditolong Tuhan, dia disertai Tuhan, dia mengalami pemulihan dari Tuhan, dia mengalami pembelaan Tuhan. Jangan hanya dengar dari si A, tapi alami sendiri Bapak Ibu Saudara. Itulah yang dinamakan mencintai firman. Karena ketika kita mencintai firman Tuhan, kita akan mengalami sendiri perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan biarkanlah hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat terakhir kita baca bersama-sama Galatia 5 ayat 18 dan ayat yang 25. Galatia 5 ayat 18 dan ayat 25. Sama-sama kita baca Bapak Saudara. 2, 3. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin Bapak Ibu Saudara. Mau membuka hati dipimpin oleh Roh Kudus? Amin Saudara. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus melibatkan Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri. Rahmat-Mu nyata bagi hidupku di dalam pandangan. Oh, sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku, ku saksikan kebaikan-Mu. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan dan katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, kebaikan-Mu Tuhan. Oh, sepanjang hidup
Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kami mau memiliki hidup yang bahagia menurut standar Tuhan. Kami mau Tuhan bahagia menurut Tuhan, bukan menurut daging kami. Tuhan tolong kami agar kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Amin. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidup bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau serta. Amin, 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 amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Mari kita beri kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, Allah yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang layak disembah, Allah yang memberikan kebahagiaan, Allah yang layak ditinggikan, layak disembah, layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir hari ini. Berkati pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati keluarga, rumah tangga dari umat-umat-Mu. Apapun juga yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Ada kebahagiaan dalam setiap keluarga yang diberikan oleh Tuhan. Ada kebahagiaan yang Tuhan nyatakan dalam kuasa Tuhan yang besar buat setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudara-saudara kami yang sakit,
Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kami yang lemah, Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, semangat yang patah Tuhan bangkitkan kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati setiap hamba-hambamu, setiap pelayan-pelayanmu, setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah memuji menyembah Tuhan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, Tuhan berkati pemerintah yang ada, Tuhan berkati Tuhan kota kami, Tuhan berkati lingkungan gerejamu, lingkungan tempat tinggal umat-umatmu Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Para janda duda itu piatu, orang-orang miskin yang menderita karena bencana alam, peperangan, sakit, penyakit Tuhan, Engkau sendiri yang datang memberikan kekuatan penghiburan. Hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, yang mempertaruhkan iman mereka, Tuhan juga datang memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar umatmu akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan sertai di perjalanan, tibakan dengan selamat. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa kebahagiaan dari Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.